rohnya menyala-nyala di dalam doa. Ya, berdoa yang bersemangat dengan iman. Amin. Supaya kita banyak doa, kita berdoa buat keluarga, kita berdoa buat pelayanan, kita berdoa buat kota di mana kita berada, supaya Tuhan menjamah, melawat, dan memberkati kita semua ya. Ini Pak Dedi mana ini? Lagi di mana dia ini? Oh, backgroundnya rumah Toraja atau rumah apa ini ya? Ya baik, kita akan masuk di dalam pujian kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Saya minta dengan hormat Pak Hendra, Shalom Pak Hendra, bantu doa, bantu berdoa Pak Hendra untuk Oke, ibadah kita pagi ini, sore ini. ya Pak Johan, terima kasih. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Kau telah memimpin kami dari pagi sampai sore, Tuhan. Biarlah kami boleh duduk dia mendengarkan sebagian firman. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Segala kuasa kegelapan dan roh jahat ingin mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja, Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita sedang banyak, saudara sedang banyak pergumulan berdoa, pergumulan, nggak usah takut ya. Tuhan akan mengerjakan di dalam kehidupan kita asal kita membuka hati dan terus uh, sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan doa kita. Maka sore hari ini percayalah bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan mujizat bagi kita semua. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Tetap masalah hidup tak melebihi kekuatan. Yesus lebih besar dari bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar dari segala-galanya. Kita tinggalkan seorang diri, masalah awal diri. Yesus lebih
Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Jangan tinggalkanku seorang diri. Masalah hidup tak melebihkan Bapa. Yesus lebih besar dari segala. Engkau Allah kami besar, Engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Mulialah namamu, Yesus dikasihi Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus, kami meninggikan Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber kesembuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulia. Terima kasih Tuhan.
Seperti air yang mengalir di hatiku, seperti air yang mengalir saat ini. Hati juga hati ya seperti air yang mengalir, seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir saat ini. Dia seperti air yang Yesus, oh Yesus, Engkau jangan kasih ya Yesus, ya Yesus, kabar dengan kuasa Roh. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Pujilah Engkau Bapa. Sore ini Tuhan, kami tidak mau terganggu dengan apapun. Kami mau Tuhan firman-Mu mengisi setiap hati kami yang kosong. Menjawab setiap pergumulan hidup kami. Kami gak mau cengeng lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menanggung semuanya. Kami tidak mau minta-minta lagi. Karena Tuhan yang sudah mencukupinya. Menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Lebih dari itu Tuhan, supaya hidup kami dipenuhi dengan roh Tuhan. Untuk senantiasa kami melihat kasih dan kuasa-Mu, pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan kepada kami pagi hari sore ini, untuk mendengarkan firman. Biarkan Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu, melalui bibir mulut hamba-Mu.
urapan firman Tuhan turun di atas hamba-Mu. Terima kasih, kami terima, kami sambut firman-Mu di sore hari ini, dan semua kami yang mendengarkannya. Berkati setiap telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman sebagai menjadi rema dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan hambanya. Haleluya, amin. Ya, silakan hambanya Bapak Budi Kristanto untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, Pak Kristanto. Ya, shalom Pak. Ya, oke. Silakan. Ya, kita berdoa dulu ya Pak. Iya, Satukan silakan. hati dulu. Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami pada sore hari ini mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami masih dapat berfellowship melalui family ministry, melalui khotbah pada sore hari ini, sehingga Tuhan dapat menasehati kami, dapat memberikan rema kebenaran daripada firman-Mu, sehingga kami dikenyangkan oleh benih firman-Mu, sehingga kami mengerti akan rancangan Tuhan, akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, urapi lidah dan bibir kami yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami. Bapak, kami akan duduk diam seperti Maria, dan berfirmanlah Tuhan pada sore hari yang indah ini, sehingga kami dikuatkan kembali, diberikan semangat yang baru, diberikan pengharapan yang baru, sehingga kami menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Tunggu. Oh, nggak bisa di-share. Kenapa Pak Kris? Iya, Mau sebentar. share ya? Iya. Sudah saya jadikan itu kan kos. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanamu bukanlah jalanku, yang diambil daripada Yeremia 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Di sini dikatakan, sebab rencanaku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ayat ini sebetulnya singkat, tetapi ayat ini memberikan makna bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan, ya, bukanlah jalanku, ya. Jadi demikian juga firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu selalu apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Kadangkala Tuhan itu mempersiapkan kita untuk menjadi seorang pemenang, saudara. Nah, saya akan membagikan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya. Saya
di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, saya sebetulnya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan untuk menjadi seorang pengkhotbah atau seorang penginjil, saudara. Dan kejadian ini Tuhan singkapkan melalui mimpi, dan pada waktu itu saya terangkat, itu di 11 Juli 2011, saudara. Saya itu merasa kok tubuh saya tergeletak di bumi, sedangkan roh saya terangkat ke surga, saudara. Dan inilah perjalanan spiritual saya dari titik yang tadinya saya menjadi manusia yang biasa, manusia yang duniawi, tetapi sejak Tuhan panggil 11 Juli 2011 itu, saya diminta Tuhan untuk menjadi pengabar Injil, untuk menjadi tangan kanannya Tuhan, untuk memberitakan kabar kesukaannya Tuhan. Tuhan hanya memberikan 2 ayat kepada saya, dan ayat itu sangat merema di dalam kehidupan saya. Yang pertama, Tuhan minta kepada saya untuk mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil Tuhan ini, memenangkan Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan yang kedua, Tuhan minta saya untuk menjadi hamba Tuhan yang tidak menjual firman Tuhan. Saudara, ayat yang kedua ini sangat mengena, yaitu ada di 2 Korintus 2, ayatnya yang ke-17. Di situ Tuhan meminta saya, kamu harus berbeda. Dan memang pada waktu itu Tuhan meminta saya itu sebetulnya sejujurnya sudah dari SMA. Karena SMA itu saya diminta oleh orang tua saya, oleh mama saya, oleh ibu saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, gitu kan, untuk sekolah, meneruskan ke sekolah teologi ke Tawangmangu. Tetapi saya ini jujur bandel seperti Nabi Yunus, disuruh pergi ke Niniwe, tapi saya perginya ke Tarsus, saudara. Nah, saya disuruh ambil jurusan teologi, tetapi saya malahan ambil jurusan manajemen informatika. Karena waktu itu berpikirnya saya harus sekolah manajemen, saya harus menjadi seorang pengusaha, saya harus bekerja di perusahaan, gitu kan. Nah, dari situ saya dapat hasil, saya dapat memberikan kontribusi, memberikan berkat untuk orang lain. Karena waktu itu pemikiran saya adalah pemikiran manusia. Dan Tuhan punya rencana, sebetulnya punya rencana lain daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Dan ternyata ujung-ujungnya di yang terakhir ini saya harus menyelesaikan sekolah teologi di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta, dan 10 April 2016 saya diwisuda, dan ternyata gelar di belakang saya pun gelarnya Sekolah Tinggi Teologi, Sarjana Teologi, saudara. Jadi kalau kita berpikir ke belakang, saudara, kadangkala rencana yang kita rancangkan itu berbeda dengan rencana yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, ini yang saya kemarin merenungkan, bahwa kehidupan saya ini memang sudah ada di dalam kandungan ibu.
gitu kan. 9 bulan kita sudah ada di dalam kandungan ibu, Tuhan sudah merencanakan, sudah merancangkan apa yang Tuhan rancangkan itu di dalam rahim ibu kita. Jadi apa yang kita pikirkan gitu berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan. Makanya di Yesaya 55 juga di situ dikatakan jalanmu bukanlah jalanku, saudara. Jadi apa yang kita langkah dari hari ke hari ini sebetulnya semuanya itu ada di dalam rancangannya Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan, saudara. Jadi kalau kita hari-hari ini sudah mengimani, sudah percaya bahwa kita ini hidup, ini karena anugerah, hidup ini semua pasti punya pengharapan. Saudara, kita pasti hidupnya ada ketenangan, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di dalam akal manusia kita kadangkala tidak kita fahami, tidak kita selami, saudara. Jadi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang terjadi dalam kehidupan saya hari-hari ini, itu saya juga berpikir, oh indah ya, hidup bersama dengan Tuhan itu ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, gitu kan. Nah, saudara, pada waktu saya belum mendekatkan diri sama Tuhan, saudara, saya ini termasuk orang yang perfeksionis, saya ini termasuk orang yang ambisius, saudara, dan kalau saya berkarya, selalu maunya namanya orang perfeksionis, maunya selalu yang terbaik, selalu yang the best, saudara. Tapi lambat laun sifat karakter kita sebagai manusia ini, ya, ini ada suatu perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan saya, saudara. Yang tadinya saya termasuk ambisius, perfeksionis, semua punya target, ada target hidup, gitu kan. Tapi setelah dijamah Tuhan ini, kadangkala ya kita kok semakin mundur secara manusiawi, kita semakin keterbelakangan, saudara. Sedangkan kalau kita ikut Tuhan, katanya jadi pemenang, gitu kan. Tapi secara lahiriah, secara manusiawi, kok apa yang kita kerjakan kok kayaknya rasa-rasanya kok mundur gitu. Setelah dijamah Tuhan, setelah ditangkap Tuhan, setelah mengenal sosok Kristus, kok kayaknya kita yang tadinya tidak pernah mau mengalah, gitu kan, sama istri kalau ngomong maunya menang terus, gitu kan, sama anak juga kadangkala keras, gitu kan. Ini lambat laun kita ngomong sama anak penuh dengan kasih, ngomong dengan istri udah tidak mau menang sendiri, saudara. Jadi banyak perubahan, banyak hal yang Tuhan benahi di dalam kita melalui proses kehidupan ini, ya. Di dalam proses rancangan Tuhan ini, kita ini sebetulnya sudah Tuhan takdirkan, sudah Tuhan ciptakan, kita ini ya harus menjadi manusia yang mempunyai akhlak, yang mempunyai budi pekerti, yang mempunyai pemahaman akan firman. Ya, jadi kita ini lambat laun kita ini diproses untuk menjadi orang yang baik, orang yang bernilai, yang menjadi seperti emas, dan kita ini selalu dipelihara, saudara, selalu dipelihara.
Ya, kesaksian saya, saudara, hari-hari ini kadangkala kita persaingan di interior ini semakin sulit untuk mendapatkan mata pencaharian ini, saudara. Karena interior ini hanya kalangan tertentu, hanya menengah ke atas yang bisa membeli mebel dengan custom design, saudara. Dan pada waktu saya masih belum mengenal Tuhan, saya ini kerja gila-gilaan, saudara. Pokoknya kejar uang, kejar kejar omset ini pasti punya target. Karena saya termasuk orang yang ambisius, ya. Saya termasuk orang yang ambisius. Saya pokoknya kemanapun saya kejar, apalagi background saya seorang marketing, ya mau nggak mau saya harus follow up, harus ngedeal, harus entertain, ya bahkan sampai ke entertainnya juga sampai ke klub malam, gitu kan, tuker project dengan kesenangan duniawi, saudara. Ini yang saya alami gitu di tahun-tahun 2002, 2003, 2004, 2005 itu masa kejayaan saya lah, masa keemasan saya, saudara. Ya, cari uang rasanya kok gampang sekali, gitu kan. Tetapi kita sedang mengalami proses pembentukan itu lebih pahit, saudara. Di dalam rancangan Tuhan itu banyak hal yang dikikis, saudara. Dari yang tadinya kita punya tabungan, sampai dikikis tidak punya tabungan, sampai kolek tabungannya, sampai dipakai untuk hal-hal biaya yang tak terduga, saudara. Itulah melalui sebuah proses, saudara. Dan saya merasakan proses untuk menjadi baik itu tidaklah mudah. Dibutuhkan sebuah pengorbanan, dibutuhkan sebuah penderitaan, saudara. Ya, karena apa yang Tuhan katakan, ikutlah aku, maka seperti seorang pemuda yang kaya, dia tidak berani meninggalkan hartanya. Nah, sedangkan saya jujur dikikis, habis, dan sampai Tuhan meminta saya untuk bekerja yang benar, bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau dulu saya mungkin ada entertain ke klub malam, gitu kan, atau entertain ke spa, saudara. Hari-hari ini kalau misalkan kita entertain, ya udah entertain yang benar saja, saudara, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan rencana yang Tuhan tetapkan. Jadi tidak ada lagi main di bawah meja maupun di belakang layar, itu tidak ada, saudara. Kita hari-hari ini kita harus menunjukkan bahwa kita anak-anak terang, ya kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hati yang Tuhan mau, saudara. Jadi itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan hambanya hari-hari ini. Makanya saya terkagum-kagum dengan Yesaya 55 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, seperti tingginya langit daripada bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rencanaku dari rancanganmu. Saudara, saya merasa mengimani Tuhan akan memakai saya. Karena apa? Karena saya sejujurnya sudah mengundurkan diri, saudara, daripada sinode. Bahkan saya sudah mengalami suatu buah yang pahit di proses. Ya, bagaimana kalau saudara dihianatin sama orang yang disupport, sama orang yang didukung, tetapi orang yang didukung, orang yang disupport malahan
eh, apa menjolimi saya gitu, saudara. Jadi proses tahun 2020 itu saya disuruh Tuhan mundur sebagai hamba Tuhan. Makanya pada waktu itu Komingguan tanya, Pak Budi masih mau melayani? Saya ngomong ke Komingguan, sempat ngomong, saya mau pensiun. Kata saya sudah nggak mau pelayanan lagi. Karena ada sesuatu. Kita di dalam kehidupan ada kadangkala kerikil yang menghambat perjalanan atau langkah kita, saudara. Jadi perjalanan langkah kita ini itu kadangkala hanya sekecil masalah, hanya sekecil batu kerikil yang terantuk di telapak kaki kita, itu yang menghambat kita untuk melangkah, saudara. Tetapi saya bersyukur bahwa ada sahabat-sahabat di sekitar kita, sahabat-sahabat sepelayanan yang memberikan penguatan. Pak Budi, ngapain makan buah kepahitan orang? Daripada Pak Budi pahit, Pak Budi lebih baik lepaskan kepahitan itu. Pak Budi harus menang, harus kembali. Karena apa? Kalau kita semakin lama pahit, di dalam kepahitan, di dalam penderitaan kita, itu malahan mengakibatkan penyakit di dalam tubuh kita. Makanya banyak orang stroke, banyak orang sakit berkepanjangan. Karena apa? Karena dia tidak bisa melepaskan pengampunan, saudara. Karena masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan penderitaan. Ya makanya rancangannya dia ya menderita terus, saudara. Nah, tetapi saya diingatkan sama teman, ngapain Pak Budi? Rugi besar. Pak Budi makin terpuruk, Pak Budi makin menderita. Nah, ini yang Tuhan singkapkan, bahwa Tuhan melihat, saudara, bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 ke-9, di situ dikatakan bahwa di sekitar kita ini banyak singa yang mengaum. Demikian juga di dalam kehidupan saya, saudara. Orang yang kita percayai, orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan yang kita sangka sebagai seorang gembala, tetapi malahan menyakiti hati kita, saudara. Nah, inilah proses di dalam rancangan Tuhan, supaya saya menjadi kuat, supaya saya harus menang. Makanya saya harus keluar dari masa-masa lalu, dari masalah-masalah yang menghimpit kita. Ya, seperti gandum dan ilalang. Gandum itu ilustrasinya ibaratnya bertumbuh bersama-sama dengan ilalang, dan pada waktu dia mau dipanen pun harus bersama-sama dicabut. Kalau ilalangnya dicabut terlebih dahulu, gandumnya pasti mati, saudara. Nah, demikian juga kepahitan yang ada di dalam hati kita, kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita, itu kita harus cabut, saudara. Kita harus buang ke dalam perapian. Ya. Nah, hari-hari ini, saudara, yang saya nikmati bahwa Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada saya bahwa janjinya saya termasuk orang pilihan Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan, maka sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan kepercayaan dan kesempatan. Bagi saya melayani di family ministry ini merupakan kesempatan, saudara. Kesempatan apa? Kesempatan untuk saya mengabarkan kebenaran daripada isi hati Tuhan, kebenaran daripada firman Tuhan, dan kesaksian
kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Tadinya saya berpikir saya mau pure sebetulnya menjadi pengusaha. Tetapi banyak orang mengatakan, oh Pak Budi ini PDT. PDT itu singkatan dari pengusaha di dalam Tuhan. Saudara, ternyata saya tidak terpikirkan. Sejujurnya saya tidak pernah terpikirkan bahwa daripada hari Selasa sampai hari Jumat saya mempercantik rumah orang, mempercantik kantor orang, mempercantik restoran orang, saudara. Tetapi Sabtu dan Minggu kadangkala saya diundang untuk mempercantik iman seseorang, bahkan memberikan semangat, memberikan rema, memberikan tuntunan, saudara. Saya minta maaf, saudara. Minggu-minggu ini saya sangat lelah karena pertama kakak daripada mama saya kemarin meninggal dunia di usia 80 tahun, dan mama saya, adik saya dari Bandung sempat datang ke Jakarta, sempat dikremasi di Heaven, bahkan sampai larung abu di Ancol. Jadi kami keluarga banyak banyak berinteraksi, banyak aktivitas. Ya, selain saya bekerja, saya juga hari Minggu harusnya istirahat. Saya kemarin masih pelayanan. Jadi cuaca hari ini pun sebetulnya kita ada di dalam perubahan iklim, di dalam perubahan iklim global, saudara. Karena posisi bumi kita ini semakin jauh dengan matahari, dan matahari ini semakin menjauhi bumi, dan inilah proses daripada aphelion, ya, proses daripada gejala aphelion, dan ini yang terjadi atas bumi. Makanya keadaan iklim cuaca, jangan heran kalau Bapak Ibu ada mengalami batuk, flu, diare, badan meriang-meriang, badan demam, demam tinggi. Itu karena ada perubahan kultur iklim yang dikatakan aphelion tersebut. Jadi kondisi bumi ini semakin jauh daripada matahari, dan kondisi malam hari Anda semakin dingin, tetapi kondisi pada siang hari Anda panas sekali. Ini yang akan terjadi di dalam iklim tersebut. Makanya saya minta maaf, saya sambil berkhotbah ini tadi saya juga sudah minta maaf kepada komingguan, saya lagi kurang fit, saya lagi kurang sehat gitu kan. Nah, jadi makanya ada batuk-batuk ini, saya sebetulnya agak kurang nyaman gitu kan. Tetapi karena saya sudah dijadwal, saya sudah harus jadi laskar Kristus, harus siap. Ya, saya harus bertempur dengan keadaan apapun. Si iblis menghalangi saya pun, saya harus siap untuk menerabasnya, untuk menjadi seorang pemenang. Karena saya mengimani sekali bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan, pasti kehidupan kita indah pada waktunya, saudara. Dan apa yang dikatakan di dalam Yeremia, di sini firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya yakin bahwa Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan sudah memilih saya, bahkan Tuhan sudah memberikan kesempatan yang kedua di dalam kehidupan saya, karena saya jujur, hari-hari ini ada memori saya yang hilang, ada sesuatu yang hilang dalam memori saya sejak saya menderita COVID dan saya sempat dirawat, saya sempat sirkulasi oksigennya naik turun dari 95, sempat turun di 92, sempat naik di 93, bahkan saya sempat dirawat. Saya ingat malam Natal 2020 itu sebagai kenangan kado Natal daripada Tuhan. Saya masuk di dalam rumah sakit dan tanggal 31 malam saya dipulangkan daripada rumah sakit untuk merayakan ucapan syukur saya, dan Tuhan masih memberikan kesempatan saya karena saya tahu banyak hamba Tuhan, banyak rekan-rekan sepelayanan yang waktu itu dipanggil sama Tuhan dan sudah berpulang kepada Tuhan. Dan saya masih diberikan kesempatan, itulah kesempatan saya yang kedua kali. Dan ini momen-momen saya harus bersama dengan Tuhan, harus bersama dengan kehidupan keluarga saya, kehidupan bisnis saya, bahwa rencana Tuhan ini dalam kehidupan saya ini banyak pembentukan, saudara. Contoh pembentukannya seperti ini, yang 2 minggu yang lalu baru terjadi. Ada seorang anak Tuhan meminta pertolongan kepada saya, Pak Budi, tolong saya minta didekorkan. Oke, saya dekorkan. Tetapi ternyata pembayarannya ini bertahap, saudara. Sedangkan kita sudah kerjakan proyek tersebut sudah selesai, saudara. Dan sudah handover, sudah kita serahkan. Tapi Tuhan banyak membentuk kita ini kadangkala dari teman komunitas kekristenan kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu kadangkala berbeda dengan apa yang Tuhan mau, gitu kan. Jadi tadinya kita pikir proyek ini sudah kita selesaikan, kita sudah handover, kita sudah serah terima, biasanya langsung dibayar cash, langsung dibayar tunai. Tapi kita di sini diproses untuk bersabar, saudara. Bahkan kita harus punya lapang dada hati. Karena apa? Karena kita sama dia, sesama anak Tuhan, sesama pekerja Tuhan, kita mau marah, enggak bisa marah, saudara. Ya sudahlah, kita sabar aja. Nah, inilah pembentukan yang terjadi minggu-minggu kemarin, saudara. Ya, jadi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya itu merupakan pembentukan, saudara. Dan yang saya pikirkan waktu itu ikut Tuhan itu mungkin saya semakin hidupnya berkelimpahan, saudara. Ternyata tidak, saudara. Hidup dengan Tuhan itu hanya seperti doa Bapa kami. Tuhan memberikan kita kecukupan, saudara. Bukan kelimpahan. Jadi ibaratnya kalau kita makan, sudah kenyang, kita masih makan terus, akhirnya apa? Muntah, saudara. Nah, demikian juga Tuhan minta kehidupan saya ini dibentuk menjadi orang yang sederhana di hadapan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan, bijaksana
serta berhikmat di hadapan Tuhan, saudara. Dan kita pikir kita sudah selalu berdoa, Tuhan berikan berkat yang berkelimpahan, supaya kita bagi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi ternyata ikut Tuhan diproses dulu tuh, sampai nggak punya duit, sampai nggak punya tabungan, sampai semua asuransi saya tidak punya, saudara. Hari ini jujur, saya nggak punya asuransi, saudara. Mobil pun tidak diasuransikan, rumah pun tidak diasuransikan, saudara. Kalau kata teman sepelayanan, wah, kamu kok berani benar. Tapi saya hanya ngomong dengan iman, Tuhan, semua harta ini yang Engkau titipkan kepada saya, semua adalah milik-Mu, Tuhan. Ya kalau Tuhan mau ambil ya seperti Ayub, bisa, gitu kan. Nah, jadi ikut Tuhan itu banyak perubahan paradigma, banyak perubahan sikap, banyak perubahan karakter yang terbentuk selama proses ikut dengan Tuhan, saudara. Jadi ini yang saya mau sharingkan, ini yang saya mau bagikan, bahwa kadangkala kita berpikir ikut Tuhan itu semuanya berkecukupan, berkelimpahan, gitu kan, senang. Tidak, saudara. Ikut Tuhan itu kan dikatakan kamu harus mau pikul salib, kamu mau harus diolok-olok, kamu harus siap untuk menderita. Nah, ini yang harus ada di dalam paradigma, gitu kan. Jadi kadangkala hari-hari ini gereja, jujur, gereja kadangkala menyesatkan umat. Ya, datanglah kemari, pasti Anda mendapatkan berkat. Betul, nggak salah, gitu. Tapi paradigma itulah yang membuat umat tersesat, saudara. Nah, ini yang kadangkala pengajaran yang salah, saudara. Nah, jadi ikut Tuhan itu ya kita harus beritahu, banyak melalui proses kehidupan, banyak melalui pembentukan, karena kita sedang dirancang, kita sedang direncanakan Tuhan untuk menjadi masterpiece-nya Tuhan, untuk menjadi karyanya Tuhan yang terindah, yang terbaik, yang serupa, yang segambar dengan sosoknya Kristus, saudara. Nah, sosoknya Kristus itu apakah kaya? Enggak. Sosoknya Kristus itu ya apa adanya, gitu kan. Tidak ada pamer harta, tidak ada bermewah-mewah, berfoya-foya, saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini, bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mengikut Kristus itu. Ya, jadi kadangkala apa yang kita pikirkan itu pasti berbeda dengan apa yang Tuhan mau, saudara, dalam kehidupan kita. Ini yang saya alami, gitu kan. Saya jujur aja tidak pernah terpikirkan mau menyekolahkan anak di sekolah yang the best, di sekolah yang mahal, dengan uang sekolah yang mahal, gitu kan. Tapi Tuhan kok bisa gitu sampai memberikan beasiswa kepada anak saya, itu merupakan anugerah. Jadi hidup di dalam rancangan Tuhan itu hidup di dalam penuh mujizat, hidup di dalam penuh destiny, penuh di dalam apa ya? Kalau kita bisa mengungkapkannya, hidup di dalam Tuhan itu kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak menikmati anugerah Tuhan, gitu kan. Karena apa? Yang saya alami itu pada waktu sebelum mengenal
sosok Kristus lebih dekat, bersungguh-sungguh, lebih percaya. Kita ini kadang-kala kan suka main-main, saudara. Betul atau enggak? Kadang-kala hari Minggu ke gereja, pulang dari gereja, kita masih juga suka selisih paham sama istri. Tapi sejak dibentuk, sejak mengikut Tuhan, kita ke gereja, pulang dari gereja, kita bisa berfellowship, kita bisa makan bersama dengan anak, kita bisa gurau dengan anak, kita bisa pergi bersama istri, bersama anak. Itu merupakan surga yang Tuhan ciptakan. Ya, itulah surga dunia yang kita nikmati, saudara. Ya, jadi relationship dengan teman-teman sepelayanan, habis kebaktian, habis pelayanan, kita bisa sama makan bareng, jalan bareng. Ini merupakan rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Karena inilah kebahagiaan, saudara. Inilah damai sejahtera. Inilah yang Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi ini yang saya bisa sharingkan. Sebagian daripada sharing firman ini merupakan kesaksian hidup saya yang banyak diproses Tuhan. Jadi apa yang saya pikirkan tadinya mau sekolah manajemen, ternyata titel di terakhir saya pun tetap sarjana teologi, ya saudara. Dan banyak waktu yang harusnya kita jalan daripada Jakarta ke Bogor itu hanya 1 jam, tetapi ini seperti bangsa Israel, muter dulu, keliling dulu sampai 40 tahun baru dapat tanah perjanjian. Inilah kehidupan manusia. Kadangkala kita berpikir pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Maka pada sore hari ini kita tutup. Boleh Pak Johan, saya minta sebuah lagu, Pak Johan. Ya. Tuhan tahu, bisa Pak Johan? Apa lagu apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Iya. Artinya Pak saya hafal lagu soalnya. Bentar. Itu lagu apa? Saat berdoa, Tuhan tahu. Aku tahu Tuhan tahu. Ntar saya kurang hafal lagu jadi. Iya. La 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 la. Tuhan tahu, Pak. Judulnya tahu. Iya. Coba saya dulu ya Pak, sabar ya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak Johan. Saya cek dulu. Lagu. Tuhan lihat, Tuhan cukupkan. Saat ku perlu tahu ya. Iya. Ya. Saat ku perlu Tuhan tahu.
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan mendengar, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Hatikan burung-burung di udara, gitu ya Pak? Iya, betul Pak. Akan tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, tapi harap sekarang saat kau perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ya. Ya, benar Bapak yang ada di dalam kerajaan surga. Kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Karena di saat kami bersyukur, Tuhan memberkati kami. Di saat kami berdoa, Tuhan tahu isi hati kami. Yes. Di saat kami tidak bekerja, Tuhan pasti memberikan pekerjaan itu. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada di dalam rancangan-Mu, kami ada di dalam rencana-Mu, kami ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Jalan-Mu yang memberikan kami tetap di jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini, sore hari ini Tuhan, kami masih ada di dalam rel-Mu, masih ada di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pendeta Komingguan yang sedang menghadapi operasi jantung di Rumah Sakit Pondok Indah. Kami turut berempati, kami turut mendoakan agar proses operasi dari awal hingga akhir seorang hamba-Mu ini dapat terpelihara sempurna sampai Tuhan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tuhan memelihara pendeta Komingguan supaya dipakai menjadi pendeta melayani di family ministry ini Tuhan. Kami menyerahkan para perawat, para dokter yang menangani Komingguan sehingga Komingguan dapat kembali ke rumah bersama dengan keluarga. Karena kami tahu rencana-Mu adalah rencana yang terbaik untuk kehidupan Komingguan. Demikian juga kami bersyukur pada sore hari ini kami ada di dalam rancangan-Mu, ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Ini yang kami dapat sampaikan, dan biarlah kami pulang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Joni sebagai host. Oke. Ya, terima kasih hambanya Pak Kristanto Chandra yang sudah memberkati kita hari ini dengan firman
Tuhan, walaupun kondisi Pak Kristanto juga sedang kurang fit ya, Iya benar akibat nih Om. lagi Minggu-minggu batuk. ini Ya, tapi Pak Kristanto sudah melayani dengan sempurna ya, kita bisa mendengarkan kesaksian maupun eh, firman Tuhan yang bisa menjadi rema buat kita semua. Ini Pak Ko sudah ada di layar. Barangkali mau menyampaikan, silakan. Ya, terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkah sore ini ya. Nah, saya hari ini masih baru pulang dari rumah sakit ya. Besok rencananya mau ke rumah sakit harapan kita ya. Jadi mau bicara soal bypass jantung ya. Tadi dikatakan firman Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu ya. Nah, saya semalam itu ada rencana mau pasang ring ya di rumah sakit Pondok Indah ya, Guri. Tapi ternyata nggak bisa ya. Semuanya salurannya mampet ya, 100% mampetnya. Jadi harus segera di bypass. Tapi kalau bypass itu kan nggak bisa mudah ya. Harus kontrol semuanya, harus paru-paru bersih, harus semuanya lah anggota tubuh baru bisa dijalani itu operasi bypass jantung. Tapi saya percaya itu seizin Tuhan. Saya mengalami kemarin pulang pelayanan ya. Saya rencananya mau kasih roti buat si saya, ciu saya di Jelambar. Pulang pelayanan. Tapi begitu pulang naik motor, itu tiba-tiba saya kena serangan vertigo. Vertigonya berat banget ya. Itu saya naik motor sampai nggak bisa berhenti. Ya. Itu semua bayang-bayang begitu. Terus saya langsung jatuh dan langsung pingsan. Maaf kata ya, seandainya kalau saya waktu itu saya dipanggil Tuhan, itu saya udah nggak rasa apa-apa ya. Ya, tapi tiba-tiba ada satu bapak-bapak yang bangunin saya. Pak, Pak, bangun Pak. Ya, saya ditabok-tabok pipinya. Akhirnya saya bisa sadar bangun. Kepala saya keluar darah dari sini ke aspal. Ya. Karena saya waktu itu masih di komplek rumah, saya nggak pakai helm. Dan kaki saya ini bengkakku gede banget. Dan ketika saya pulang ke rumah, jadi anak istri saya pada khawatir ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, Pak, Pondok Indah, Puri Indah. Saya di ronsen kepala, di ronsen kaki, puji Tuhan ya. Tidak ada yang perlu dioperasi ya. Ini nggak perlu dijahit ya, hanya bocor sedikit ya, dan di kaki juga nggak ada yang patah tulangnya ya. Itu saya percaya itu kesajian Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Ya, terkadang kan kita udah pikirnya, wah ini kenapa-napa nih kepala. Karena waktu itu benjolnya gede banget ya. Tapi puji Tuhan itu kemurahan Tuhan. Dan ketika dirawat di IGD ya, rencananya wah udah sekalian deh. Karena saya habis pelayanan dari gereja Theodora ya, yang di Karanganyar nomor 27 itu, saya dengar suara Tuhan, kamu harus operasi juga sekarang. Ya, saya pikir ini suara dari mana ya? Sampai saya mau naik mimbar itu saya nangis dulu. Dan saya percaya waktunya Tuhan itu beda dari waktunya kita. Ya, saya percaya dan saya hari ini sudah boleh pulang ke rumah dan malam saya di ICU ya. Habis pasang ini lewat kateter sini ya, di tangan. Ternyata kateter itu nggak sakit ya. Kita dibius lokal, disuntik tangannya, terus langsung dimasukin benang. Nggak kerasa sama sekali ya. Tapi nggak bisa, pasang balon pun nggak bisa. Ya, sampai dokternya juga, wah ini harus segera di bypass. Karena mampetnya udah 100%. Ya. Nah, kita juga harusnya introspeksi diri ya. Kalau kita pola makan hidup kita yang nggak sehat, ya, terlalu gemuk ya, terlalu suka makan ya, itu hati-hati. Bukan saya nakutin ya. Saya dulu seperti itu. Jadi
lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kalau yang sudah mengobati itu tak main-main. Tadi saya udah tutup bot, itu habis 87 juta. Satu malam. Satu. Ini Pondok Indah, Puri Indah. Jadi, doakan saya ya, supaya saya bisa rujuk di harapan kita itu semua berhasil. Boleh jalan dengan normal. Karena dokternya bilang, Pak, jangan takut di bypass. 2 minggu pemulihan, pasti. Bagus kok. Hasilnya. Tapi saya percaya itu semua sih di Tuhan ya. Ada orang yang habis di bypass juga lewat kok. Dan saya habis di bypass lewat itu. Nggak berhasil. Tapi itu semua kasih Tuhan. Kalau sekasihnya Tuhan, kita boleh itu. Kita boleh lanjutkan ya pelayanan kita. Kalau Tuhan izinkan pulang ya, kita pulang. Amin. Karena Filipi 1 ayat 21 ya. Hidup dalam Kristus adalah satu keuntungan dan mati pun satu keuntungan. Amin. Ya. Jadi jangan pernah diragukan kematian kalau kita sudah di dalam Tuhan, itu Tuhan kasih tempat yang kekal buat kita semua. Amin. Ya, pulang pelayanan, bayangin pulang pelayanan sudah dikasih jatuh, ya, saya harus opname, ya. Saya percaya itu kemurahan Tuhan juga. Tadi ini saya masih bisa tampil di Zoom dan memberi kesaksian, itu juga semua kemurahan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan saya. Juga terima kasih untuk Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Memang rancangan Tuhan itu pasti is the best, yang terbaik buat kita semua. Amin. Silakan satu pujian Pak Johan Untung sebelum masuk doa syafaat. Ibu Messi nanti bincang-bincang Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum ada Pak Johan Untung. Mic-nya belum dibuka Pak Johan, sorry. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara dan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara dan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
percaya, hatiku percaya, selalu percaya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Ku bisa disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Mari Silakan. kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Amin. Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh mengikuti ibadah semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah dinaikkan Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang berharum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di atas pujian kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Karena firman-Mu berkata, di atas pujian Engkau bertahta Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang sudah memuji Engkau, kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberi kekuatan oleh Tuhan melalui firman pujian yang sudah kami naikkan. Memberkati Pak Johan Tuhan yang sudah menjadi imam pujian. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan berikan kekuatan, urapan Tuhan. Supaya Tuhan melalui pelayanannya Tuhan dimuliakan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, berikan damai sejahtera sukacita. Kami percaya Tuhan bersama dengan Tuhan. Pak Johan bisa mengatasi segala masalah dan pergumulan hidupnya. Karena Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi Pak Johan Tuhan. Karena Engkau segalanya Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan tolong kepada kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami serahkan Pak Johan dalam tangan Tuhan. Engkau lihat pergumulan, masalah yang dihadapi. Sebagai gembala kami tahu Tuhan tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan sudah memilih hamba-Mu ini Pak Johan menjadi gembala. Dan kami percaya perlengkapan Tuhan juga sempurna dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, memberkati jemaatnya, memberkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayanannya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Pak Johan tetap berdiri kuat, semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada sore menjelang malam ini, mengingatkan kami bahwa rencana kami belum tentu rencana Tuhan, jalan kami belum tentu jalan Tuhan, tapi setiap rencana dan jalan kami kalau kami taruhkan di dalam tangan Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang datang kepada kami mengingatkan kami Tuhan untuk kami pertaruhkan setiap rencana dan jalan kami di dalam tangan Tuhan. Karena firman-Mu berkata di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Berkasih Bapa, memberkati hamba-Mu, Ibu Bapak Kristianto Tuhan, yang menjadi Tuhan Yesus pembicara pada sore menjelang malam ini. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran. Kami tahu banyak masalah yang dihadapi, tapi kami percaya Engkau lebih besar dari masalah yang Bapak Kristianto hadapi Tuhan. Engkau juga lihat Tuhan kesehatan yang saat ini terganggu. Kami percaya dia sudah melayani Engkau Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jerih payahnya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan oleh bilur-bilur Yesus, Pak Kristianto sudah dijamah dan sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan penghiburan juga. Kalau keluarganya ada yang dipanggil oleh Tuhan, kami percaya penghiburan yang sejati itu yang dari Tuhan, yang menghibur hamba-Mu, keluarga besarnya, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati istri, anak-anaknya, pelayanannya, usahanya, Tuhan memberkati ya Bapak. Makasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak,
Untuk Bapak Gembala kami sehati Tuhan. Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir. Dan firman-Mu berkata, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Malam ini Tuhan, kami sehati Tuhan. Kami melepaskan kesembuhan untuk Pak Komingguan di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat Tuhan. Apapun kata dokter Tuhan, tapi kami mau kata Tuhan yang terbaik yang Tuhan lakukan. Seperti firman-Mu sudah datang kepada kami, bahwa rancangan-Mu itu bukan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan itu damai, sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun Tuhan, Pak Komingguan harus melalui pas Tuhan Yesus, melalui peralatan apapun Tuhan, bypass, kami percaya Tuhan juga ada di sana Tuhan. Tuhan urapi setiap dokter, suster Tuhan yang ambil tindakan buat hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Karena kami percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini. Berikan kekuatan untuk Pak Komingguan Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia hamba-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mentaruhkan nyawanya untuk Engkau. Dan kami percaya di saat Tuhan dia membutuhkan Tuhan, di saat Tuhan dia menyerah di dalam tangan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi Tuhan. Dan Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan di atas kehidupan Pak Komingguan. Dan ada kesaksian yang luar biasa, bahwa Tuhan sekali-kali tidak membiarkan orang yang berharap kepadamu. Berikan kekuatan, berikan Tuhan Yesus pengharapan, berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan Pak Komingguan, supaya Tuhan dia tetap Tuhan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa yang tadi Pak Komingguan bersaksi, sekalipun dia jatuh, firman-Mu berkata tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan yang mengangkatnya dan memberikan Tuhan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Pak Komingguan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya dia milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan Pak Komingguan. Kami bersatu hati Tuhan. Dan kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami akan lihat kuasa Tuhan terus terjadi untuk Pak Komingguan. Mujizat terus terjadi. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan sekali lagi Pak Komingguan Tuhan, untuk tetap kuat. Dan kami percaya firman-Mu tadi sudah datang kepada kami, bahwa rancangan-Mu itu bukan kecelakaan Tuhan. Tapi di balik rencana itu Tuhan, untuk Pak Komingguan ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra, berikan juga kekuatan, berikan juga damai sejahtera, sukacita. Engkau juga yang memulihkan Tuhan anggota tubuhnya yang lemah ya Bapak. Dan kami percaya firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra juga sudah disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Bapak, sekalipun sampai saat ini dia belum melihat pemulihan itu terjadi, tapi kami percaya kok sampai hari ini Pak Hendra boleh ada. Itu mujizat juga yang terjadi dalam hidupnya. Berikan terus pengharapan, berikan damai sejahtera, sukacita untuk Pak Hendra. Berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati istri, anak, cucu, mantunya, dan apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Sekalipun masalah itu boleh datang dalam hidup kami. Penyakit boleh datang dalam hidup kami. Tapi Tuhan sekali-kali tidak jauh dari kami. Dan kuasa Tuhan itu akan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami yang mengikuti Zoom. Tuhan berkati Tuhan. Apa masalah mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang beri kekuatan dan beri jalan keluar. Makasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di Zoom ini. Kami berdoa buat Opung. Kami berdoa untuk Pak Herul Gultom. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Lydia. Kami berdoa buat semua Tuhan yang
sudah lanjut usia. Kami percaya firman-Mu berkata, sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri Tuhan, tapi ada Tuhan yang selalu menghibur mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka damai, sejahtera, sukacita Allah di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga besar mereka, istri, suami, anak, cucu, mantu mereka dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pak Joni, kami berdoa untuk Pak Yohanes. Tuhan, Engkau lihat orang-orang ini yang setia Tuhan di dalam Zoom. Kami percaya apa mereka lakukan, itu mereka lakukan karena mereka mencintai Engkau. Karena mereka sadari semuanya ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya dari manusia, tapi semua mereka lakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati keluarga besar mereka dengan kuasa Tuhan. Mereka boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi. Makasih Bapak, memberkati setiap kami yang sudah memberkati orang lain. Kami juga berterima kasih. Tuhan juga memberkati Ibu Liri Yusuf. Tuhan juga memberkati Ibu Cindy. Tuhan memberkati setiap kami yang ada, Tuhan. Ibu Heti, Tuhan memberkati Pak Anfal, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus. Semua kami ya Tuhan. Engkau lihat Pak Lirman, Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus. Joy, si jabat, Tuhan memberkati semua kami yang sudah ambil di dalam melayani Engkau, dengan kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami selalu memperkatakan firman, karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, memberkati juga bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Tuhan RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Kami juga teringat untuk Pak Timi juga. Tuhan terima kasih kalau sampai saat ini Pak Timi juga boleh melayani Engkau, dia boleh sehat, sekalipun dia sudah pasang ring, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata bagi Pak Timi Tuhan. Dan Tuhan juga pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Makasih Tuhan, memberkati dokter, suster, berikan mereka hikmat-Mu, berikan roh kasih-Mu Tuhan, di dalam mereka melayani pasien-pasien, supaya melalui kehidupan mereka pasien-pasien diberkati dan pasien-pasien mengalami kesembuhan melalui dokter dan suster yang Tuhan pakai. Makasih Bapak, kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kami ada dalam tangan Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada di dalam naungan Tuhan, dan kami tidak perlu takut Tuhan. Karena Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah, itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan, kalau kami tidak bimbang dan tidak ragu, kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi di dalam doa-doa kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus berkati kau, Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, apapun yang dilakukan tangan kami semua Bapak Ibu, diberinya keberhasilan dan keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami. Dan
Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, Amin. dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang percaya yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Berkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya shalom. Terima kasih Pak Gembala.